anak-anak ibu semuanya, khususnya anak-anak ibu yang berada di tingkat SMP kelas 8. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Erdina Berubangun, pada pelajaran IPS dengan materi konflik dalam kehidupan sosial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran mengenai konflik dalam kehidupan sosial, siswa mampu mendeskripsikan arti, bentuk, faktor penyebab, dampak, dan upaya penyelesaian konflik dalam kehidupan sosial. 2. Setelah melakukan analisis kasus terhadap konflik dalam kehidupan sosial, siswa mampu menjelaskan ragam konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Harapan ibu naku semuanya tetap fokus pada materi yang ibu sampaikan hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk ke materi kita untuk hari ini, yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial dalam keberagaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan baik. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk konflik sosial itu ada 3. Yang pertama, konflik berdasarkan cakupan. Yang kedua, konflik berdasarkan subjeknya. Yang ketiga, konflik berdasarkan wilayahnya. Konflik berdasarkan cakupannya itu juga dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan sama. Yang kedua, konflik vertikal merupakan konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan berbeda. Misalnya, konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Konflik berdasarkan subjeknya itu juga dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, konflik intrapersonal merupakan konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri. Yang kedua, konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara individu dan individu lain karena perbedaan kepentingan dan keinginan. Yang ketiga, konflik individu dan kelompok merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan kelompok karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Yang keempat, konflik antar kelompok terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Salah satu ciri konflik antar kelompok yaitu melibatkan massa. Konflik berdasarkan cakupan wilayahnya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, konflik lokal merupakan konflik antar individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala wilayah relatif sempit. 2. Konflik nasional terjadi antar kelompok masyarakat yang berbeda ataupun yang berada dalam satu negara. 3. Konflik internasional melibatkan 2 negara atau lebih. Faktor penyebab konflik sosial. 1. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 2. Perubahan nilai secara cepat. 3. Perbedaan individu. Yang keempat, perbedaan kepentingan. 5. Kesenjangan sosial dan perbedaan status. Dampak konflik sosial. Yang pertama, meningkatkan solidaritas atau persaudaraan sesama anggota kelompok. 2. Menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa. 3.
menimbulkan perubahan kepribadian pada individu. 4. Munculnya dominasi kelompok pemenang. 5. Menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok. 6. Menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Upaya pengendalian konflik. 1. Konsiliasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak yang bertikai. 2. Mediasi yang dilakukan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator ataupun penengah. 3. Arbitrasi yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga untuk memberikan keputusan. Demikianlah materi kita untuk hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini, boleh kamu tanya Ibu. Jika tidak ada, untuk menguji pemahaman kamu tentang materi yang telah Ibu sampaikan hari ini, berikut Ibu berikan latihan. Silakan anak-anak Ibu kerjakan latihan yang Ibu buat tersebut. Oke, anak-anak Ibu semuanya sudah selesai dikerjakan. Sekarang silakan cek jawaban yang kamu buat dengan jawaban yang Ibu bagikan berikut ini. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, jika jawaban kamu itu sudah benar semua sesuai dengan yang Ibu berikan, berarti kamu adalah anak-anak hebat. Jika belum, tidak apa-apa, tidak masalah, tetap semangat, ulangi kembali materi yang Ibu sampaikan, pelajari kembali dan kerjakan semua latihannya sampai kamu betul-betul memahami tentang materi tersebut. Jadi, yang menjadi kesimpulan kita untuk materi ini adalah yang pertama, konflik sosial diartikan sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Yang kedua, bentuk konflik sosial ada 3, yaitu berdasarkan cakupannya, subjeknya, dan wilayahnya. 3. Konflik sosial dapat dikendalikan melalui 3 cara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Itulah yang menjadi kesimpulan kita untuk materi kita untuk hari ini. Jadi, sebagai bahan penilaian, berikut Ibu telah sediakan lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Silakan anak-anak Ibu kerjakan tugas-tugas yang Ibu buat di buku latihanmu, kemudian dikumpulkan untuk minggu depan. Dan di akhir pelajaran kita hari ini Ibu pesankan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga apa materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.